Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi di channel YouTube saya. Nah, di sini kita akan membahas bab yang selanjutnya, yaitu tentang aliran-aliran filsafat. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu untuk mengetahui aliran-aliran filsafat. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada bab ini yaitu bagaimana aliran-aliran filsafat. Yang pertama itu ada nativisme. Aliran teori nativisme ini dipelopori oleh seorang kebangsawan Jerman bernama Arthur Schopenhauer yang hidup pada abad 19, dilahirkan tahun 1788 dan meninggal dunia tahun 1860. Teori ini merupakan kebalikan dari teori tabula rasa yang mengajarkan bahwa anak lahir sudah memiliki pembawaan sendiri-sendiri. Pembawaan yang hanya ditentukan oleh pembawaannya sendiri-sendiri. Yang pertama, pengertian teori nativisme. Pada hakikatnya, aliran nativisme bersumber dari Leibnizian tradition yang menekankan pada kemampuan dalam diri seseorang anak. Oleh karena itu, faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Yang kedua, faktor perkembangan manusia dalam teori nativisme. Yang pertama, faktor genetik, faktor kemampuan anak, faktor pertumbuhan anak. Yang ketiga, tujuan teori nativisme mampu memunculkan bakat yang dimiliki, mendorong manusia mewujudkan diri yang berkompetensi, mendorong manusia dalam menentukan pilihan, mendorong manusia untuk mengembangkan potensi dalam diri seseorang, mendorong manusia mengenali bakat minat yang dimiliki. Yang selanjutnya, empirisme. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Empirisme lahir di Inggris dengan tiga eksponennya adalah David Hume, Craig Berkeley, dan John Locke. Aliran empiris dibangun oleh Francis Bacon 1210–1296 dan Thomas Hobbes 1588–1679, namun mengalami sistematisasi pada dua tokoh berikutnya, John Locke dan David Hume. Yang selanjutnya, idealisme. Memandang bahwa realitas akhir adalah roh, bukan materi, bukan fisik. Pengetahuan yang diperoleh melalui panca indera adalah tidak pasti dan tidak lengkap. Aliran ini memang nilai adalah tetap dan tidak berubah, seperti apa yang dikatakan baik, benar, cantik, buruk secara fundamental tidak berubah dari generasi ke generasi. Selanjutnya, realisme merupakan filsafat yang memandang realitas secara dualistis. Realisme berpendapat bahwa hakikat realitas ialah terdiri atas dunia fisik dan dunia rohani. Realisme membagi realitas menjadi dua bagian, yaitu subjek yang menyadari bahwa mengetahui di satu pihak dan pihak lainnya adalah adanya realitas di luar manusia yang dapat dijadikan objek pengetahuan manusia. Selanjutnya, materialisme berpandangan bahwa hakikat realisme adalah materi, bukan rohani, spiritual atau supernatural. Menurut aliran filsafat materialisme, asal, sifat, dan hakikat dari semua keberadaan adalah materi. Paham materialisme tidak mengakui bahwa adanya Tuhan. Tidak ada bab tentang Tuhan. Kalaupun ada, maka dicacilah manusia yang percaya pada Tuhan. Pragmatisme dipandang sebagai filsafat Amerika asli, namun sebenarnya berpangkal pada filsafat empiris Inggris yang berpendapat bahwa manusia dapat mengetahui apa yang manusia alami. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Eksistensialisme memfokuskan pada pengalaman-pengalaman individu secara umum. Eksistensialisme menekankan pilihan kreatif, subjektivitas, pengalaman manusia, dan tindakan konkret dari keberadaan manusia atas setiap skema rasional untuk hakikat manusia atau realitas. Selanjutnya, perennialisme. Perennialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Perennialisme berasal dari kata perennial yang berarti abadi, kekal, atau selalu. Perennialisme lahir sebagai suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Perennialisme menentang pandangan progresivisme yang menekankan perubahan suatu yang baru. Selanjutnya, eksistensialisme. Eksistensialisme berpendapat bahwa dunia ini dikuasai oleh
rata yang tiada celah yang mengatur dunia beserta isinya dengan tiada celah pula. Dan esensialisme didukung oleh idealisme modern yang punya pandangan yang sistematis mengenai dalam semesta tempat manusia berada. Esensialisme juga didukung oleh idealisme subjektif yang berpendapat bahwa alam semesta itu pada hakikatnya adalah jiwa atau spirit dan segala sesuatu yang ada ini nyata dalam arti spiritual. Progresivisme berpendapat tidak ada teori realita yang umum. Pengalaman menurut progresivisme bersifat dinamis dan temporal, menyala tidak pernah sampai pada yang paling ekstrim serta pluralitis. Menurut progresivisme, nilai berkembang terus karena adanya pengalaman baru antara individu dengan nilai yang telah disimpan dalam kebudayaan. Yang selanjutnya, rekonstruksionisme merupakan kelanjutan dari gerakan progresivisme. Gerakan ini lahir berdasarkan atas suatu anggapan bahwa kaum progresif hanya memikirkan dan melibatkan diri dengan masalah-masalah masyarakat yang ada sekarang. Yang selanjutnya, positivisme. Positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar, menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik, tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris. Selanjutnya, rasionalisme. Rasionalisme atau gerakan rasionalis adalah doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan melalui pembuktian, logika, dan analisis yang berdasarkan fakta, bukan melalui iman, dogma, atau ajaran agama. Rasionalisme mempunyai kemiripan dari segi ideologi tujuan dengan humanisme atau ateisme, dalam hal bahwa mereka bertujuan untuk menyediakan sebuah wahana bagi diskursus sosial dan filsafat di luar kepercayaan, keagamaan, atau tahayul. Selanjutnya, sosialisme. Istilah sosialisme atau sosialis dapat mengacu ke beberapa hal yang berhubungan dengan ideologi atau kelompok ideologi, sistem ekonomi, dan negara. Istilah ini mulai digunakan sejak abad ke-19 dalam bahasa Inggris. Istilah ini digunakan pertama kali mengikut Robert Owen pada tahun 1870. Selanjutnya, komunisme. Komunisme adalah salah satu ideologi di dunia selain kapitalisme dan ideologi lainnya. Komunisme lahir sebagai reaksi terhadap kapitalisme di abad ke-19, yang mana mereka itu mementingkan individu pemilik dan menyampingkan buruh. Selanjutnya, kapitalisme. Kapitalisme atau kapital adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama, tapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, postmodernisme menjadi istilah populer sebagai aliran yang rajin mengajukan protes kepada filsafat. Hermeneutika muncul untuk menjembatani kritik postmodernisme terhadap filsafat. Filsafat modern yang dibawa oleh Descartes dianggap melahirkan berbagai dampak buruk untuk dunia kemudian hari. Dan selanjutnya, naturalisme. Naturalisme merupakan teori yang menerima natur atau alam sebagai keseluruhan realitas. Istilah natur telah dipakai oleh filsafat dengan bermacam-macam arti, mulai dari dunia fisik yang dapat dilihat oleh manusia sampai ke sistem total dari fenomena ruang dan waktu. Natur adalah dunia yang diungkapkan pada kita oleh sains alam. Istilah naturalisme adalah sebaliknya dari istilah supernaturalisme yang mengandung pandangan dualistik terhadap alam dengan adanya kekuatan yang ada atau wujud di atas atau di luar alam. Selanjutnya, individualisme. Individualisme merupakan satu falsafah yang mempunyai pandangan moral, politik, atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan sendiri. Seseorang individualis akan melanjutkan pencapaian dan kehendak pribadi. Mereka menentang campur tangan luar dari masyarakat dan negara. Selanjutnya, konstruktivisme. Aliran konstruktivisme lahir dari sebuah kritik secara terbuka terhadap pendekatan neorealisme dan neoliberalisme. Manusia merupakan makhluk individual yang dikonstruksikan melalui sebuah realitas sosial. Konstruksi atas manusia ini akan melahirkan paham yang intersubjektif. Selanjutnya, humanisme. Istilah humanisme punya riwayat dan pemaknaan yang kompleks. Humanisme sebagai sebuah term mulai dikenal dalam konstruksi wacana filsafat sekitar abad ke-19. Selanjutnya, neoliberalisme berklaim bahwa
Awal munculnya neoliberalisme dilatar belakangi oleh hancurnya liberalisme pada B. Padahal bisa jadi ini hanya salah satu faktor saja. Liberalisme dianggap gagal dan ternyata belum juga berhasil mengentaskan kemiskinan manusia. Selanjutnya nihilisme dimengerti sebagai gerakan historik di Eropa Barat pada abad ke Subjek pembahasan nihilisme adalah dunia superrawi dan hubungan dengan hakikat manusia. Nah, mungkin hanya itu saja penjelasan pada bab ini. Adapun evaluasi, yuk dikerjakan sama-sama evaluasinya untuk mengetahui pencapaian hasil bacanya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.